Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Di materi ini ada 4 poin penting loh. Langsung saja kita cek poin yang pertama. Let's check this out. Poin yang pertama yaitu tentang penalaran. Apa sih pengertian dari penalaran? Penalaran adalah suatu corak atau cara seseorang menggunakan nalarnya dalam menarik kesimpulan sebelum akhirnya orang tersebut berpendapat dan mengemukakannya kepada orang lain. Kemudian, ciri-ciri dari penalaran. Yang pertama, logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. Yang kedua, analitis, artinya pemikiran yang imajinatif dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk dalam suatu teladan tertentu. Yang ketiga, rasional, artinya merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dipikirkan secara mendalam. Poin yang kedua yaitu tentang logika. Apa sih pengertian dari logika? Logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, ciri-ciri dari logika. Yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitik. Dari proses berpikir, analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Poin yang ketiga yaitu tentang sumber pengetahuan. Apa sih pengertian dari sumber pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus sampai menjelaskan fenomena yang bersumber dari wahyu, hati, dan semesta sehingga dapat diperiksa atau dikaji dengan kritis. Kemudian, ciri-ciri dari sumber pengetahuan. Yang pertama, empiris, adalah berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis, adalah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Yang ketiga, verifikatif, adalah ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Dan poin yang terakhir yaitu tentang kriteria kebenaran. Apa sih pengertian dari kriteria kebenaran? Kriteria kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dan tidak ditolak oleh orang lain serta tidak merugikan diri sendiri. Kemudian, teori-teori kriteria kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Yang dimaksud dengan teori koherensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya ialah matematika. Yang kedua, teori korespondensi. Yang dimaksud dengan teori korespondensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya ialah apabila ada seorang yang mengatakan bahwa ibu kota Inggris adalah London, maka pernyataan itu benar. Yang ketiga, teori pragmatis. Yang dimaksud dengan teori pragmatis ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut diukur dengan kriteria bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Itu dia tadi materi tentang dasar-dasar pengetahuan. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.